Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Kali aja seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Karam Kali Aja Seram, tentunya bersama saya Mbak Tukinem. Kali ini saya akan membagikan cerita mistis tentang ojol mendapat orderan fiktif dari hantu wanita. Sesampainya di tempat tujuan, ojol menemukan sebuah rumah besar, kosong, tak berpenghuni. Oke, segera saja kita masuk ke alur ceritanya. Pagi itu menunjukkan pukul jam 8 pagi, seorang pemuda berusia 28 tahun bernama Rudi akan berangkat menuju Pulau Dewata, Bali. Setelah meminta izin dari sang ibu, walaupun sang ibu merasa keberatan karena menginginkan anak lelakinya bisa bekerja di kota Malang. Akhirnya dengan berat hati sang ibu melepas kepergian anak laki-lakinya tersebut menuju Pulau Dewata, Bali. Rudi pun sampai di Pulau Bali dan bertemu dengan sahabatnya. Mereka berdua langsung menuju ke sebuah kamar kos yang sebelumnya sudah disediakan oleh sahabatnya. Keesokan harinya, Rudi diantar temannya menuju ke perusahaan yang sebelumnya sudah diberitahu oleh sahabatnya tersebut. Di perusahaan tersebut, Rudi tes dan akhirnya diterima bekerja di perusahaan ojek online. Selama seminggu berada di Pulau Bali, Rudi berkeliling dan berusaha menghafal jalan-jalan yang berada di Pulau Bali. Akhirnya, Rudi pun menerima pekerjaan sebagai driver ojek online. Dan pekerjaan pertama Rudi, dia mendapat order mengantar seorang mahasiswi universitas yang berada di Pulau Dewata. Tidak terasa, sebulan sudah berlalu dan Rudi pun sudah merasa enjoy sebagai driver ojek online di Pulau Bali. Hingga suatu ketika, Rudi mendapatkan order makanan. Singkatnya, setelah orderan makanan tersebut siap, Rudi segera mengantarkan orderan makanan tersebut, yang jumlahnya cukup banyak, ke tempat tujuan pemesan makanan tersebut. Hari itu Rudi mendapatkan order makanan dengan jumlah yang cukup banyak. Setelah pesanan siap, Rudi segera mengantarkan makanan tersebut ke tempat tujuan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, Rudi pun sampai di lokasi yang dituju. Sesampainya di lokasi, Rudi terkejut. Itu adalah sebuah rumah besar, nampak cukup tua, dan tidak dihuni satu orang pun. Saat itu perasaan Rudi sudah tidak enak. Setelah menunggu beberapa lama, tidak ada satupun penghuni yang keluar dari rumah itu. Rudi memutuskan untuk kembali ke kamar kosnya. Rudi sampai di kamar kosnya sekitar jam 9 malam. Dan meletakkan makanan yang begitu banyak di atas meja kamar kosnya. Rudi pun bingung, makanan sebanyak ini mau dikemanakan. Akhirnya Rudi memutuskan untuk mengambil satu bungkus dari makanan tersebut. Dan dia membuka dan menyantapnya. Tidak berapa lama sahabatnya datang. "Rat, kok banyak sekali itu makanan siapa?" Rudi sambil makan. Rudi menjawab, "Iya, tadi aku dapat orderan fiktif. Kalau kamu mau ambil saja, bawa semua. Sisanya bagikan saja ke teman-teman yang lain." Akhirnya sahabatnya itu mengambil dan membawa sisa makanan yang ada di kamar. Rudi itu menemui teman-temannya yang lain. Setelah menghabiskan makanannya, Rudi pun beristirahat berbaring di atas tempat tidurnya dan bermain game yang ada di handphonenya. Pagi itu Rudi merasa fresh setelah menyelesaikan sarapannya. Rudi mengantar karyawan kantor yang memang sudah menjadi langganan dia. Setelah meninggalkan kantor tersebut, Rudi beristirahat di sebuah warung. Hari itu Rudi memang cukup sibuk, karena cukup banyak yang sudah menjadi langganan driver ojek. Dan Rudi tidak terasa hari menjelang sore, Rudi pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke kosannya.
Dalam perjalanan pulang menuju ke tempat kosannya, tiba-tiba Rudy mendapatkan notif orderan. Saat itu Rudy ikut bingung, karena terdengar kumandang azan maghrib. Ini mau diambil apa enggak ya? Kata Rudy dalam hati. Akhirnya dia memutuskan mengambil orderan makanan tersebut, yang memang berjumlah cukup banyak, dan kebetulan Rudy memang sudah berniat ingin mengirim sedikit uang kepada ibunya. Saat itu juga Rudy menuju ke restoran yang dimaksud. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya makanan yang dengan jumlah cukup banyak itu sudah siap dan Rudy pun segera mengantarkan pesanan tersebut ke tempat tujuan. Akhirnya ini sampai di lokasi yang dituju, ternyata itu sebuah komplek perumahan elit dan Rudy langsung menuju ke pos security yang ada di perumahan tersebut. "Permisi Pak, saya minta izin untuk mengantarkan pesanan ini ke dalam komplek." "Oh silahkan Mas," jawab security. Akhirnya setelah pintu gerbang dibuka, Rudy menuju ke rumah yang dimaksud. Sesampainya di rumah tersebut, akhirnya Rudy turun dari kendaraannya dan menenteng pesanan makanan yang cukup banyak. Rudy pun meletakkan pesanan itu tepat di depan pintu gerbang rumah tersebut. Rudy berusaha memanggil-manggil penghuni rumah yang ada di dalam rumah tersebut, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya Rudy memutuskan untuk mencari bel di rumah tersebut dan menemukannya. Lalu Rudy berusaha untuk memencet bel rumah tersebut, tetapi sudah sering kali Rudy memencet dan itu jawaban pun tidak ada dalam rumah. Karena cukup lama tidak ada jawaban, Rudy pun mengambil handphonenya dan memutuskan untuk menghubungi nomor yang tertera di orderan tersebut. Lalu Rudy menghubungi nomor tersebut dan menerima jawaban dari nomor tersebut. "Maaf Mbak, ini orderannya sudah ada di depan rumah," kata Rudy kepada sang penerima panggilan tersebut. "Oh ya Mas, ya sudah tunggu saja ya, nanti saya turun." "Baik Mbak," jawab Rudy setelah menutup handphonenya. Rudy pun memutuskan untuk menunggu di depan pintu gerbang rumah tersebut dan tidak berselang lama terbukalah pintu rumah tersebut dan keluar seorang wanita cantik berkaos oblong dengan hotpan berjalan menuju pintu gerbang dan menemui Rudy. Sesampainya di depan pintu, wanita itu pun membuka pintu rumah dan menghampiri Rudy. "Mbak Cici ya?" tanya Rudy kepada warga tersebut. "Oh iya Mas, ini uangnya," kata wanita tersebut. Akhirnya Rudy menyerahkan pesanan tersebut lalu dia menghitung jumlah uang yang diberikan wanita tersebut. "Maaf Mbak, ini uangnya kurang," kata Rudy kepada wanita tersebut. Wanita tersebut akhirnya melihat nota yang diberikan oleh Rudy. Dan ternyata memang uang yang diberikan ke Rudy itu tidak cukup untuk membayar pesanan yang cukup banyak dengan jumlah nominal yang cukup besar. "Oh iya maaf Mas, saya ambil dulu kekurangannya. Mas tunggu saja di sini." Setelah mendapat jawaban wanita tersebut, Rudy memutuskan untuk menunggu di depan rumah tersebut. Sambil dia membuka handphonenya, barangkali ada orderan-orderan yang masuk. Cukup lama Rudy menunggu, wanita itu pun belum juga muncul. Akhirnya Rudy memperhatikan rumah tersebut, ternyata pintu rumah yang besar itu pun tetap terbuka. Tapi kenapa wanita tersebut belum juga muncul dan menghampiri Rudy? Akhirnya perasaan aneh mulai muncul di benak hati Rudy. Dan Rudy dia teringat dengan peristiwa beberapa hari yang lalu saat dia mengantarkan orderan yang ternyata itu orderan fiktif yang dikirim dari sebuah rumah kosong. Rudy pun berusaha untuk berpikir positif karena lokasi di mana sekarang Rudy berada itu adalah sebuah perumahan elit dan dijaga oleh security, dipenuhi oleh rumah-rumah yang cukup besar dan mewah. Beda pada saat Rudy mengantarkan ke sebuah rumah kosong tanpa penghuni. Rumah itu berlokasi di sebuah daerah yang cukup jauh dan jauh dari penduduk yang lain karena sudah cukup lama menunggu dan wanita itu pun tidak juga muncul keluar dari dalam rumah. Akhirnya Rudy memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Rudy berdiri di depan garasi rumah tersebut lalu Rudy berusaha memanggil nama wanita tersebut berkali-kali. Rudy memanggil. Pada saat Rudy memanggil nama wanita tersebut untuk sekian kalinya, bukannya jawaban dari dalam rumah melainkan tiba-tiba daun pintu rumah tersebut tertutup dengan keras sekali. Rudy pun saat itu langsung terkejut.
Akhirnya Rudi berpikiran yang tidak-tidak. Dia teringat dengan kejadian beberapa hari lalu saat dia mengantarkan orderan fiktif di rumah kosong. Keringat mulai keluar. Rudi pun bingung, dan yang lebih anehnya saat Rudi ingin meninggalkan garasi atau rumah tersebut. Saat di pintu gerbang rumah tersebut, pintu rumah itu tidak bisa dibuka. Berkali-kali Rudi itu berusaha membuka pintu gerbang rumah tersebut. Bahkan dia mengeluarkan kata-kata yang cukup keras. Ada apa ini? Sampai akhirnya saat Rudi berusaha membuka pintu gerbang tersebut, lewatlah security yang memang kebetulan pada jam-jam tertentu security ini atau keamanan di komplek perumahan tersebut itu berkeliling mengecek keadaan sekeliling komplek rumah tersebut. Akhirnya security itu pun berhenti dan mematikan mesin motornya, lalu menghampiri ke tempat Rudi. Disinilah kejadian aneh, saat security itu sudah berada di depan pintu di mana Rudi berada. Tiba-tiba pintu gerbang rumah itu bisa terbuka. Rudi pun terkejut dan dia tidak berpikir panjang lalu keluar dari rumah tersebut dengan perasaan kalut dan keringat membasahi semua tubuhnya. Setelah berhasil keluar dari rumah tersebut, Rudi langsung menghampiri security. Security itu pun dengan mimik sedikit bertanya-tanya dalam hatinya. Dia segera mengajak Rudi untuk menjauhi pintu gerbang rumah tersebut dengan posisi membelakangi rumah tersebut. Security itu berkata setengah berbisik kepada Rudi, "Mas, kok sampeyan bisa sampai di dalam rumah ini? Sebetulnya Mas dari mana?" Tanya security itu dengan sedikit pelan kepada Rudi. "Maaf Pak, saya ini ojek online Pak. Saya mendapatkan orderan makanan dengan jumlah yang cukup banyak dengan beralamat di lokasi rumah ini," jawab Rudi kepada security itu dengan perasaan yang masih penasaran. "Pak, saya ini ojek online, tadi sekitar menjelang maghrib saya dapat orderan makanan yang begitu banyak atas nama Mbak Cici dan berlokasi di rumah ini Pak," jawab Rudi dengan mimik yang masih dalam keadaan ketakutan. Akhirnya security itu pun mengajak Rudi berjalan beberapa langkah menjauhi pintu gerbang rumah tersebut dengan posisi membelakangi rumah tersebut. Security berbisik kepada Rudi, "Mas, rumah ini adalah rumah kosong dan sudah cukup lama tidak ada penghuninya," bisik security itu kepada Rudi. "Ah, enggak mungkin Pak, tadi saya sudah bertemu langsung dengan Mbak Cici. Bahkan pesanan makanan sudah dibawa masuk oleh Mbak Cici dan sebagian pembayaran itu sudah dibayarkan kepada saya Pak. Karena pembayaran itu kurang, akhirnya Mbak Cici itu masuk ke dalam rumah dan saya disuruh menunggunya Pak." "Enggak mungkin itu," jawab Rudi kepada security. "Mas, coba sampean berpaling ke belakang dan lihat rumah tersebut," kata security kepada Rudi. Saat Rudi menoleh ke belakang melihat rumah tersebut, betapa terkejutnya. Rumah yang sebelumnya terlihat mewah besar megah saat itu juga berubah menjadi sebuah bangunan yang cukup tua dengan kondisi tembok yang cukup kusam. Saat itu pun Rudi shock dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya security itu pun segera mengajak Rudi meninggalkan rumah tersebut menuju ke pos security. Sesampai di pos, Rudi pun duduk di bangku panjang yang ada di pos tersebut. Kemudian security itu pun mengambil segelas air putih dan diberikannya kepada Rudi. "Mas, sudah ini diminum dulu agar perasaan Mas lebih tenang," kata security kepada Rudi. "Oh iya Pak, terima kasih," jawab Rudi lirik sambil menerima segelas air putih yang diberikan oleh security tersebut. Setelah Rudi menghabiskan segelas air putih yang diberikan oleh security, akhirnya security pun bercerita kepada Rudi. "Mas, sebelumnya juga sering terjadi peristiwa aneh seperti yang Mas alami. Sekarang ini beberapa minggu yang lalu pun saya pernah melihat seorang driver ojek itu melintas di depan pos penjagaan ini. Dia berbicara seakan-akan ada penumpang. Ternyata driver ojek online itu berhenti persis di depan rumah yang sama seperti yang Mas alami tadi." Rudi bertanya kepada security. "Maaf Pak, sebetulnya Mbak Cici itu siapa?" tanya Rudi kepada security. Sejenak security itu terdiam, akhirnya menceritakan tentang Mbak Cici kepada Rudi. "Mas, beberapa tahun yang lalu di rumah tersebut terjadi peristiwa perampokan. Mbak Cici itu adalah salah satu anak gadis dari pemilik rumah besar tersebut. Pada saat peristiwa perampokan tersebut, Mbak Cici berusaha untuk menghalangi para perampok masuk ke dalam kamar tidurnya.
Para perampok itu pun marah dan langsung menusuk Mbak Cici dengan tajam. Akhirnya Mbak Cici itu pun terluka parah dan perampok itu pun pergi dari rumah itu dengan membawa beberapa barang jarahannya. Akibat luka-luka parah yang dialami oleh Mbak Cici, nyawa Mbak Cici itu pun tidak dapat diselamatkan. Akhirnya meninggal. Kematian Mbak Cici, anak gadis dari pemilik rumah tersebut, suasana rumah tersebut menjadi aneh. Para penghuni merasakan sesuatu yang aneh dan mereka akhirnya dengan berat hati meninggalkan rumah tersebut. Rumah tersebut cukup lama dibiarkan kosong tanpa penghuni. Pemilik rumah berusaha untuk menjual rumah tersebut, tapi sampai saat ini tidak ada satupun yang berminat untuk membeli rumah tersebut, karena mereka mendengar kisah rumah tersebut dari beberapa penghuni komplek di perumahan rumah tersebut. Ya, begitulah ceritanya Mas Data Security kepada Rudy. Akhirnya masih dalam suasana yang kalut dan hampir tidak percaya, Rudy pun memutuskan kembali ke tempat kosnya. Karena pada saat itu pun sudah menunjukkan pukul jam 11 malam. Padahal seperti biasanya sebelum jam 10 malam Rudy sudah berada di koskannya. Sesampainya di kosannya, Rudy langsung mandi dan langsung beristirahat. Sudah lebih dari 3 hari Rudy tidak menjalani aktivitasnya sebagai pengemudi ojek online seperti biasanya. Dia terdiam di kamarnya, hanya keluar dari kamar itu untuk membeli makanan seperti biasa. Sampai akhirnya di hari keempat sahabatnya datang menemui Rudy. Akhirnya Rudy menceritakan kejadian yang dia alaminya, kenapa dia sampai tidak bekerja hingga beberapa hari kepada sahabatnya. Akhirnya Rudy memutuskan untuk kembali ke kota Malang meninggalkan Pulau Dewata, Bali. Selama 3 hari Rudy merenung dan dia teringat dengan pesan atau harapan ibunya yang mengharapkan Rudy bekerja di kota Malang. Akhirnya Rudy berpamitan dengan sahabatnya itu dan meninggalkan Pulau Dewata kembali ke kota Malang. Demikianlah cerita mistis yang dialami seorang driver ojek online bernama Rudy. Dari cerita atau kisah mistis ini kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran. Ternyata apa yang diucapkan orang tua itu adalah yang terbaik bagi anak-anak. Yang mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dari penonton channel Karam Kali Aja Seram. Bersama saya Mbak Tukinem, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti cerita-cerita mistis dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.